Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang siswa semuanya. Yang Pak. Yang Kembali berjumpa lagi di dalam mata pelajaran instalasi penerangan listrik. Meskipun ini jam pelajaran terakhir, tapi mudah-mudahan kita masih semangat untuk melaksanakan pembelajaran. Karena pembelajaran hari ini tentu sangat banyak sekali manfaatnya untuk bisa diterapkan nanti setelah kita siap menjadi lulusan SMK untuk menjadi tenaga kerja siap pakai. Baik, untuk memulai pembelajaran sebaiknya kita berdoa dulu supaya pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini membawa manfaat dan tepat sesuai dengan yang kita rencanakan. Baik siswa semuanya, pada hari ini kita bertemu di pembelajaran instalasi penerangan listrik untuk KD 3.3. Untuk materinya saya share screen. Baik, pada pertemuan kali ini kita sudah masuk di KD 3.3, yaitu menentukan jumlah bahan dan biaya pada instalasi penerangan listrik untuk KD pengetahuannya. Sementara untuk pasangannya KD keterampilan yaitu menghitung jumlah bahan dan biaya pada instalasi penerangan satu fasa. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bersama tentang bagaimana cara menentukan tata letak instalasi listrik sehingga mencapai atau memenuhi standar peraturan umum instalasi listrik yang sudah diatur. Jadi pentingnya peraturan instalasi listrik ini diterapkan terutama tentu untuk memenuhi standar keamanan dan standar safety-nya, termasuk yang lain-lain nanti nilai estetika dan yang lain-lain. Pada kesempatan kali ini kita sudah sampai di KD 3.3. Untuk materi kali ini tercapainya pembelajaran kita pada siang hari ini itu terlihat dari siswa mampu memilih komponen atau bahan instalasi penerangan listrik satu fasa, kemudian bisa menggunakan atau mengaplikasikan jenis-jenis bahan yang digunakan pada instalasi penerangan satu fasa, dan menentukan jumlah bahan dan biaya untuk instalasi penerangan satu fasa, dan yang terakhir itu mengimplementasikan daftar kebutuhan bahan dan biaya pada instalasi penerangan listrik satu fasa. Tujuan yang ingin kita capai pada pembelajaran ini, peserta didik semuanya, yang pertama itu melalui kegiatan pembelajaran ini nanti peserta didik mampu memilih komponen atau bahan instalasi penerangan listrik satu fasa dengan teliti, tepat, dan benar sesuai dengan standar PUIL, sesuai dengan pembiayaannya juga. Yang kedua, melalui kegiatan pembelajaran peserta didik juga nanti mampu menghitung jumlah bahan dan biaya yang dibutuhkan dalam pemasangan instalasi listrik. Dan yang ketiga, peserta didik juga nanti mampu menentukan jumlah bahan dan biaya untuk instalasi penerangan. Dan yang terakhir, bisa mengimplementasikan, nanti di pertemuan selanjutnya kita lakukan semacam small project ringan untuk mengimplementasikan bagaimana cara menghitung daftar kebutuhan bahan dan biaya ini pada instalasi penerangan listrik satu fasa. Untuk estimasi, karena juga kita bekerja, tentu kita akan membuat kelebihan ya. Kelebihan ini akan menjadi upah pemasangan. Jadi pemasangan instalasi penerangan itu mengacu kepada gambar denah dan diagram pengkabelan yang tadi sudah Bapak jelaskan. Kemudian pemasangan kabel listrik dan pipa dilakukan oleh tenaga kerja yang ahli dibantu oleh tenaga bantu atau asisten. Atau kalau misalnya untuk rumah sederhana itu barangkali tidak membutuhkan asisten, cukup kita saja sebagai pekerja. Jadi untuk mengerjakan instalasi listrik tersebut diperlukan 2 orang pekerja dan 1 orang pelaksana yang dilaksanakan selama 6 hari. Ini maksudnya juga disesuaikan dengan kondisi denah yang akan kita kerjakan. Maka langkah kita selanjutnya adalah jadwal tadi, pekerjaan tadi kita rinci
ya, kita rinci. Kita bikin schedule-nya di hari pertama itu apa yang harus dikerjakan dan targetnya itu sampai di mana. Maka tabel ini nanti diisi dan ini akan menjadi rujukan untuk menjadi upah, ya, upah pekerja yang akan kita bebankan kepada konsumen. Kemudian setelah kita dapat upah tadi, maka ongkos perencanaan dan pengerjaan lalu kita total. Kemudian biaya tak terduganya kita kali dengan 10% dari total ongkos perencanaan dan pekerjaan. Dan keuntungannya kita tambahkan 8% sampai dengan 20%. Maka kita dapatkanlah jumlah keseluruhan biaya yang nanti akan kita kenakan ke konsumen atau pemesan untuk pemasangan instalasi listrik. Untuk kegiatan awal, ya, untuk referensinya modulnya bisa Ananda semuanya download dan baca, ya. Setelah dipahami, nanti ada lembar kerja yang harus dikerjakan dan nanti Ananda Bapak minta untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. LKPD-nya sudah ada di LMS sekolah, silakan di-download saja. Setelah itu silakan dikerjakan LKPD-nya. Untuk lembar kerja berdasarkan denah yang sudah diberikan, silakan dikerjakan. Kita berikan waktu 15 menit. Silakan dikerjakan. Kemudian nanti siapa yang bisa tambah, Pak, boleh dipresentasikan. Ya, Pak. Saya kasih waktu 15 menit, silakan dikerjakan LKPD-nya. Siapa yang sudah selesai, nanti Ya, saya minta untuk mempresentasikan. Untuk peralatan yang dipakai, itu bisa dilihat harganya di internet. Yang terpenting itu adalah memenuhi standar. Ada logo SNI seperti yang kita lihat dalam video di awal pembelajaran tadi. Sudah ada yang siap? Saya sudah, Pak. Ufi, silakan. Boleh dilihatkan hasil perhitungannya berdasarkan LKPD yang sudah dibagikan. Soal isi itu ya, Pak? Yang mana, Pak? Bukan, yang lembar kerja. Oh, bukan. Belum, Pak. Belum. Maaf. LKPD-nya ya, Pak, ya? Ya, LKPD. LKPD-nya silakan di lembar kerja, gambar denah, dan instalasi penerangan listrik satu fasa, Pak, ya? Ya, Mana, Pak Rizal ini? Boleh saya coba, Pak? silakan Rio. Ya, Pak. Ya, saya tak presentasikan, Pak, ya. Ya, Mana sih? Stop dulu, Pak. oke. Sorry. Oke, saya akan coba, Pak. Ya, silakan Rio. Sembari Rio mempresentasikan, yang lain silakan dikerjakan LKPD-nya, lalu nanti ditampilkan. Yang ini, Pak, ya? Ya, betul. Iya, saya akan coba, Pak. Tentang lembar kerja. Seperti yang Bapak kasih contoh tadi. Ya, Gambar denah dan instalasi penerangan listrik satu fasa. betul. Ini, Pak. Ya. Jadi ukuran ruangan, Nanti minta bangunan, tolong lampu. udah jelas, Pak, ya. Kemudian sini ada letak-letak komponennya juga ada. Ya, Saklar tunggal, saklar seri, stop kontak, udah jelas. Kemudian tata letak lampunya sudah ada. ya,
Ya, di sini tabel perhitungan komponen atau bahan dan biaya instalasi penerangannya. Ini ada beberapa item. Fitting duduk, saya beli perkirakan merek Mitsui. Mitsui ya. Merek Mitsui Pak yang ada di pasaran sini Ya, Pak. Mitsui boleh. Kan gitu. Ya. Ya, volumenya ada 8 PCS dengan harga 1 per unit Rp8.000. Dan jumlah harganya Rp64.000. Dikalikan Kemudian 8 start ya. kontak satu pasang merek Philips. Ya. Itu banyaknya 5 PCS. 1 PCS itu harganya Rp16.000. Jadi totalnya Rp80.000. 16 Saklar seri merek Philips jumlahnya 2 PCS. 1 PCS harganya Rp20.000. Jumlahnya Rp40.000. Ya. Saklar tunggal merek Philips jumlahnya 4 PCS. 1 PCS harganya Rp16.000, totalnya Rp64.000. MCB 1 pasang 4 ampere merek Schneider Pak, yang bagus ya Pak ya. Ya. Ya, itu ada 2. Harganya 1 unit Rp45.000, ya cuma total Rp90.000. Box MCB 2 grup merek Dexta Pak. Ya. 1 unit harganya Rp25.000, ya total Rp25.000 juga. Tekong IB mereknya Hero jumlahnya 11. Harganya 1 unit Rp3.000, ya totalnya Rp33.000. Kotak sambung merek Hero juga 14 unit. Harganya 2.000 perak. Ya total Rp28.000. Kotak sambung Hero harganya 22.500. Total 2.500. Elbow merek Hero jumlahnya 10. Harga per unitnya Rp500, ya total Rp5.000. Klaim dengan diameter 20 mm merek IKK yang bagus ya Pak ya, karena di tembok. Itu 154 PCS, harganya Rp500 perak, jadi totalnya Rp77.000. Ya, pipa PVC 20 mm diameternya, merek Clipsal 77 meter. Jadi per meternya harganya Rp13.000, jadi totalnya Rp1.000.000. Ya. Kabel NYA warna hitam, diameter 2,5, merek Supreme. 1 roll yang panjangnya 50 meter. Harganya 1 roll Rp232.000. Kabel NIA 1,5 warna hitam, mereknya Supreme, 1 roll yang 100 meter. Harganya Rp283.000. Ya. Kabel NIA yang warna biru, merek Supreme, 1 roll yang 100 meter. Harganya Rp440.000. Kabel NIA 2,5 merek Supreme. Ini yang warna kuning, 1 roll yang 50 meter. Rp232.000. Ya. Isolasi merek Nito 1, harganya Rp8.000. Paku tembok merek Galvanis 1 kotak, harganya Rp30.000. Jadi totalnya Rp2.734.500 Pak. Oke. Ya, tabel pelaksanaan pekerjaannya itu waktu pembobokan hari pertama kita laksanakan. Kemudian pemasangan instalasi itu hari pertama juga bisa. Hari pertama dan hari 2 kita laksanakan. Ya. Ya 2 hari aja Pak perkiraannya, karena kan rumahnya nggak terlalu besar kali Pak. Ya. Kemudian tabel perhitungan upah kerja. Ya di sini ada tenaga kerja, pembawa tembok, jumlahnya 1 orang, kerjanya cuma 1 hari aja, harganya Rp120.000. Ya. Pemasang instalasi, jumlahnya 1 orang, jumlah hari kerjanya 2 hari. Itu harga satuannya per hari Rp120.000, jadi totalnya Rp240.000. Jadi kalau coba total harganya di sini untuk tenaganya 360. upahnya Rp360.000 Pak. Oke. Jadi untuk menghitung total rencana anggaran biaya atau RAP-nya, instalasi penerangan 1 pasang, ongkos perencanaan dan pengerjaannya Rp3.094.500. Biaya terduga sesuai dengan yang turun tadi 10% ya. 10%.
10% dari Harga. biaya pekerjaan, Ya. 450 rupiah. Jadi keuntungannya itu antara 8% sampai 20%, 526.065 rupiah. Jadi kalau kita totalkan biaya untuk yang dikeluarkan konsumen 3.930.15 rupiah, Pak. Itu Pak kira-kira perencanaan saya, Pak. Oke, bagus Demikian, sekali. Pak. Ya, terima kasih Rio. Bagus sekali cara perhitungannya. Kalaupun akan berbeda itu barangkali di harga bahan ya, harga bahan. Ya, Jadi Pak. dari hasil Rio ini barangkali kita harusnya tumbuh interest ya untuk lebih mempelajari lebih dalam tentang instalasi penerangan ini. Sehingga karena setelah ini kan kita sudah bisa mengambil proyek-proyek kecil gitu kan, minimal untuk membantu tetangga yang baru bikin bangunan gitu kan. Sudah bisa menghitung Ya, Pak. dan memperhitungkan bahan yang dipakai dan keuntungan yang akan kita dapatkan. Karena seperti yang saya bilang tadi, tujuan dari pendidikan kejuruan ini adalah mempersiapkan tenaga kerja siap pakai. Sehingga baik, sampai kita di penghujung pembelajaran pada siang hari ini ya. Siapa yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran yang sudah kita lakukan? Siapa yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran yang sudah kita lakukan ini? Kira-kira apa poin pentingnya? Tidak ada? Oke, jadi untuk Jadi kesimpulannya adalah komponen utama instalasi penerangan listrik itu terdiri dari penghantar, kemudian fitting, ya tadi sudah kita jelaskan, ada saklar juga, ada stop kontak, kemudian ada pipa, kemudian yang terakhir ada pengaman. Jadi pentingnya kita untuk merencanakan instalasi listrik itu pada poin KD kali ini adalah dengan kita bisa menentukan bahan berdasarkan gambar denah, maka kita bisa merekapitulasi biaya yang dibutuhkan untuk pemasangan instalasi listrik sehingga kita bisa melakukan manajemen keuangan untuk dibebankan kepada konsumen. Itu saja yang perlu kita bahas pada pembelajaran kali ini. Untuk menutup pembelajaran kali ini, silakan berdoa. Silakan dipimpin kembali Im untuk berdoa. Baik, Pak. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pertemuan pada sore hari ini, adalah bersama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati dipersilakan. Doa selesai. Terima kasih, Pak. Terima kasih Im. Baik, sekian dulu untuk pertemuan kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan melakukan proyek atau proyek ringan untuk pemasangan dan perhitungan biaya dengan gambar yang nanti saya akan berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo bandur kolej. Adik Mak juga. Soalnya banyak.